Tiga kata ini selalu dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang tua pasti sangat mengidamkan anaknya berbakti dan soleh-soleha. Lalu, bagaimana cara mendoakan anak saat sujud terakhir? Bacalah 3 kata yang mustajab ini agar anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada penciptanya. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga baiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapang." Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim Abu Dawud An-Nasai yang berbunyi, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momen terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyak doa saat itu. Hadis riwayat Muslim Abu Dawud An-Nasai. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita, adalah ketika sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya Wahai Zat yang Maha Hidup. Yang kedua, Ya Qayyum, yang artinya Wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri. Dan yang ketiga, Birahmatika Astaghis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau akan terus-menerus mengulangi doa dengan 3 kalimat tersebut pada sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan 3 kata ini, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghis. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati, supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, diamlah beberapa detik, lalu baca tasbih sujud, disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali, kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya, lanjutkan sholat sampai selesai. Kita juga jangan lupa untuk membaca 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah, yaitu doa pertama,
meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah." Yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan tobat sebelum wafat. Manusia tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertobat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah, serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun, tak semua orang sempat bertobat sebelum meninggal dunia. Maka mintalah agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat dengan membaca doa berikut. "Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha," atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Yang ketiga, meminta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit orang yang awalnya rajin beribadah, kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. "Ya Allah, wahai Sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu." Demikianlah cara mendoakan anak saat sujud terakhir dengan membaca 3 kata tersebut. Supaya mudah dikabulkan, amalkan terus-menerus sampai doa kita terkabul. Apalagi di bulan Ramadan, sangat mustajab doa kita. Semoga dapat diamalkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.